Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok yang membahas tentang kasus kanker paru-paru akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Maria Fatima Elvira Lengo. Saya Kunesa Nauli. Saya Ria Tiffany Panjaitan. Selamat menyaksikan. Seorang laki-laki berusia 70 tahun mengalami kanker paru pada bronkus principalis kanan. Pasien masuk dalam keadaan deteorisasi akut. Sejak 9 bulan lalu, pasien mengeluhkan sesak yang memburuk 3 bulan terakhir yang disertai batuk. Pasien 2 kali mengalami hemoptysis. Pasien menjalani kemoterapi, tapi tidak ada hasil signifikan. Berdasarkan hasil CT scan, telah terjadi metastasis otak dan spinal, dan pasien melaporkan nyeri tak tertahankan. Akibat kondisi ini, sejak 2 bulan lalu, pasien harus berjalan dengan tongkat dan hanya mampu sampai ke toko berjarak 100 meter. Saat ini, pasien mengkonsumsi paracetamol, Focodamol, Oramorph, dan Lactulos. Saat ini, pasien mengalami penurunan GCS antara 5-8, kurus, lemah, pola napas chain stocking, dan sekresi berat. Oksigen dosis 4 liter O2 via non-venturi sistem mask, unhumidified SpO2 95%, RR 10-22 kali per menit, temperatur 39 derajat Celcius, HR 120 kali per menit, BP 105/65 mmHg. Ronsen 6 bulan lalu, ada bayang putih pada paru kanan akibat obstruksi bronkus. Melalui auskultasi terdengar crackles, inspirasi atau ekspirasi. Di sini aku akan menjelaskan definisi kanker paru, yang dimana kanker paru didefinisikan sebagai kondisi patologis yang terjadi pada pertumbuhan sel-sel yang bersifat abnormal, ganas, dan tidak terkendali di dalam jaringan paru-paru. Sel-sel ini tidak mematuhi siklus hidup secara normal, melainkan membelah diri secara sangat cepat dan tidak terkontrol. Secara umum, pertumbuhan sel ganas ini paling sering berawal dari udara yaitu paru-paru, terutama di bronkus. Dampak lokal dari pertumbuhan ini adalah pembentukan massa atau tumor yang secara fisik merusak jaringan paru-paru sehat di sekitarnya. Kerusakan ini secara langsung mengganggu fungsi vital pertukaran oksigen, O2, dan karbon dioksida CO2 yang pada akhirnya memicu gejala seperti sesak napas dan batuk kronis. Aspek yang membuat kanker paru sangat berbahaya adalah kemampuannya untuk bermetastasis atau menyebar. Sel kanker dapat melepaskan diri dari tumor primer di paru-paru dan melakukan perjalanan melalui aliran darah atau sistem limfatik untuk menjajah organ-organ lain. Organ yang paling sering menjadi target metastasis yaitu adalah otak, tulang, dan hati. Penyebaran inilah yang bertanggung jawab atas gejala sistematik yang parah, seperti nyeri hebat dan gangguan neurologis. Singkatnya, kanker paru adalah penyakit ganas progresif yang memerlukan penanganan kompresif karena potensi destruktif baik secara lokal maupun sistematik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis dan klasifikasi dari kanker paru. Kanker paru tidak hanya terdiri dari satu jenis, melainkan klasifikasinya itu berdasarkan jenis sel yang mendominasikan, yang sangat krusial dan menentukan strategis pengobatan dan prognosis pada pasien. Yang pertama itu ada non-small cell lung cancer atau NCLC. Ini adalah sekelompok yang paling umum, mencakup sekitar 85% dari seluruh kasus kanker paru. NCLC ini umumnya memiliki pola pertumbuhan yang relatif lebih lambat dibandingkan tipe lainnya. Akronima yaitu subtipe NCLC yang paling sering terjadi dan sering berkembang di bagian tepi paru-paru. Selanjutnya, squamous cell carcinoma yaitu jenis yang memiliki kaitan yang sangat kuat dengan riwayat merokok dan cenderung bertumbuh di saluran udara, terutama adalah di daerah bronkus. Selanjutnya, large cell carcinoma yang dimana dinamakan demikian karena selnya tampak besar di bawah mikroskop. Ia dapat bertumbuh cepat dan muncul di mana saja di daerah paru-paru. Selanjutnya adalah small cell lung cancer yaitu SCLC. Kelompok ini lebih jarang, hanya memiliki 10-15% dari total kasus, namun lebih jauh dari agresif. SCLC ini memiliki karakteristik pertumbuhan yang sangat cepat dan eksplosif, serta kemampuan metastasis yang sangat tinggi. Seringkali penyakit ini sudah menyebar ke organ-organ yang jauh seperti otak atau hati. Yang adalah analisis kondisi pasien. Nah, pasien kita pada kasus ini adalah laki-laki yang berumur 70 tahun dengan riwayat kanker paru-paru pada bronkus principalis kanannya. Penyakit ini berada dalam fase terminal yang ditandai oleh gejala kronis seperti sesak napas dan batuk berdarah serta kegagalan respon terhadap kemoterapi sebelumnya. Kondisi ini sangat kritis saat ini diperburuk oleh metastasis yang luas yang terkonfirmasi ke otak dan tulang belakang, menunjukkan penyakit yang sifat sistematik dan stadium sangat lanjut. Dan klinis utamanya, yang pertama itu ada
disfungsi neurologisnya. Pasien mengalami penurunan kesadaran yang signifikan dengan GS5-8 mengidentifikasikan adanya disfungsi neurologis berat. Kemungkinan besarnya neurologisnya berat kemungkinan besar akibat tekanan intrakranial yang tinggi dan disebabkan oleh metatasis ke otak. Yang kedua adalah gangguan pernapasan terminal. Terdapat pada pola Stokes yang merupakan tanda kerusakan pusat pernapasan di otak. Sering terlihat pada pasien terminal. Ada sekris berat di saluran pernapasan dan bunyinya scratchless juga menunjukkan penumpukan cairan atau lendir di paru-paru. Pasien ini membutuhkan dukungan oksigenasi tinggi yaitu 4 liter per menit, non-saturasi max. Yang ketiga adalah nyeri komplikasi lainnya. Pasien tampak lemah dan kurus dan mengalami demam setinggi 39 derajat Celcius. Metatasis spinal menyebabkan nyeri hebat yang memerlukan regimen analgesik opioid kuat seperti oramorfi dan cocodamol untuk manajemen nyeri intensif. Riwayat penyakit, pasien laki-laki berusia 70 tahun ini sudah mengalami sesak napas dan batuk kronis sejak 9 bulan lalu. Dalam 3 bulan terakhir, keluhannya makin parah, bahkan 2 kali mengalami batuk darah. Ia sudah menjalani kemoterapi, tetapi hasilnya tidak menunjukkan perbaikan terapi. Hasil CT scan menunjukkan kanker sudah menyebar ke otak dan tulang belakang yang menyebabkan nyeri hebat dan kelemahan umum. Selama 2 bulan terakhir, pasien hanya bisa berjalan dengan tongkat sejauh sekitar 100 meter karena cepat lelah. Dari pemeriksaan fisik, pasien tampak kurus, lemah, dan kesadarannya menurun. Pola napasnya tidak teratur atau disebut chain stocks dengan sekresi dahak yang banyak. Hasil ronsen menunjukkan bayangan putih di paru kanan akibat penyumbatan bronkus dan auskultasi paru terdengar suara crackles. Tanda vitalnya menunjukkan demam tinggi 39 derajat Celcius, denyut jantung cepat, tekanan darah menurun, dan saturasi oksigen 95% dengan bantuan oksigen 4 liter per menit. Secara keseluruhan, pasien hanya mampu melakukan aktivitas ringan dan mudah sekali sesak. Tanda dan gejala klinis. Gejala yang muncul pada pasien ini sesuai dengan kanker paru stadium lanjut. Di antaranya batuk kronis, batuk darah, sesak napas, nyeri dada, penurunan berat badan, dan demam. Selain itu, pasien juga tampak sangat lemah, kesadarannya menurun, dan memiliki pola napas tidak teratur. Dari pemeriksaan paru, terdengar suara crackles, serta dapat banyak lendir di saluran napas akibat penyumbatan bronkus. Patologi. Secara patologis, kanker terjadi karena pertumbuhan sel epitel yang berubah menjadi ganas di bronkus kanan. Sel kanker membentuk massa tumor yang menyumbat saluran udara, sehingga udara sulit masuk ke paru. Kondisi ini menyebabkan penumpukan lendir, kolaps bagian paru atau atelektasis, dan infeksi berulang. Jaringan paru di sekitar tumor juga mengalami kerusakan berupa peradangan kronis, nekrosis, dan fibrosis. Akibatnya, pertukaran gas terganggu yang menimbulkan gejala sesak dan suara crackles. Selain itu, penyebaran sel kanker ke otak dan tulang belakang menyebabkan nyeri hebat, gangguan saraf, dan penurunan kesadaran. Etiologi. Penyebab utama kanker paru adalah kebiasaan merokok, karena asap rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karsinogen yang merusak DNA sel bronkus. Selain itu, paparan bahan kimia seperti asbestos, arsenik, dan nikel juga bisa meningkatkan resiko. Polusi udara, faktor genetik seperti mutasi gen EGFR atau P53, serta riwayat penyakit paru kronis seperti PPOK dan TBC juga berperan penting. Bahkan, perokok pasif pun beresiko tinggi mengalami hal serupa bila terpapar asap dalam jangka panjang. Prognosis. Kondisi pasien sudah termasuk stadium 4, yaitu tahap paling lanjut di mana kanker telah menyebar ke otak dan tulang belakang. Pada tahap ini, peluang hidup sangat kecil, biasanya kurang dari 1 tahun, apalagi bila fungsi tubuh sudah banyak menurun. Faktor seperti usia lanjut, kesadaran rendah, dan metastasis luas semakin memperburuk prognosis. Fokus pengobatan bukan lagi untuk menyembuhkan, tetapi untuk meringankan gejala. Pendekatan paliatif dilakukan untuk mengurangi nyeri, membantu pernapasan, dan menjaga kenyamanan pasien. Selain terapi medis, dukungan emosional dari keluarga juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Regenerasi. Kemampuan jaringan paru untuk pulih kembali sebenarnya sangat terbatas, apalagi pada usia lanjut. Kerusakan yang disebabkan oleh sel kanker tidak dapat diperbaiki karena jaringan normal setelah digantikan oleh sel ganas. Sel kanker juga tidak mengalami regenerasi seperti sel normal, tapi terus tumbuh tak terkendali dan merusak jaringan di sekitarnya. Oleh sebab itu, tujuan terapi lebih difokuskan untuk memperlambat perkembangan penyakit, mempertahankan fungsi tubuh yang tersisa, dan membuat pasien tetap nyaman. Saya akan menjelaskan problematik fisioterapi. Jadi, pasien kanker paru dengan metastasis ke otak dan tulang belakang mengalami gangguan berat pada fungsi tubuh. Secara fisik, pasien sesak napas dengan pola Sandstuck, banyak sekret di saluran napas, dan membutuhkan oksigen 4 liter per menit. Terdapat nyeri hebat di dada serta punggung akibat metastasis tulang belakang, kelemahan otot umum, serta penurunan kesadaran atau GCS 5-8. Dari sisi aktivitas, pasien sudah tidak mampu melakukan kegiatan mandiri. Ia hanya bisa berjalan sekitar 100 meter, menggunakan tongkat, tidak bisa duduk lama, mudah lelah, dan memerlukan bantuan penuh untuk mandi serta berpakaian. Dari sisi partisipasi, pasien sudah tidak dapat berperan aktif dalam keluarga maupun sosial. Sepenuhnya bergantung pada dukungan keluarga dan mengalami stres serta penurunan kualitas hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode ICF. Yang pertama ada body function. Pertama, ada B440.3, gangguan fungsi pernapasan. Sistem pernapasan terganggu akibat tumor di bronkus kanan menyebabkan sesak napas. Selanjutnya ada B455.3, penurunan toleransi terhadap latihan
pasien cepat lelah karena suplai oksigen ke jaringan tubuh sangat rendah. Selanjutnya ada B280.3, nyeri berat, nyeri kronis di dada dan punggung akibat metastasis tulang belakang. Selanjutnya ada B730.2, penurunan kekuatan otot melemah akibat kurang gerak dan kondisi fisik menurun. Selanjutnya ada B130.3, penurunan kesadaran karena metastasis ke otak, pasien sulit merespon dan sering mengantuk. Selanjutnya ada B20.2, gangguan termoregulasi, pasien demam hingga 39 derajat Celcius akibat infeksi atau respons sistemik kanker. Selanjutnya ada B540.2, gangguan nutrisi, berat badan menurun drastis karena nafsu makan hilang dan metabolisme meningkat. Kedua, ada activity and participation atau aktivitas dan partisipasi. Yang pertama ada D450.3, keterbatasan berjalan, hanya mampu berjalan kurang lebih 100 meter dengan tongkat. Selanjutnya ada D455.3, sulit berpindah tempat, membutuhkan bantuan untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi atau toilet. Selanjutnya ada D570.2, keterbatasan perawatan diri, tidak mampu mandi, berpakaian atau makan mandiri. Selanjutnya body structure atau struktur tubuh. Yang pertama ada S420.3, struktur bronkus kanan rusak, tumor menutup bronkus, menyebabkan gangguan aliran udara dan menumpuknya sekret. Yang selanjutnya ada S110.3, struktur otak rusak, metastasis ke otak menyebabkan penurunan kesadaran dan gangguan neurologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dan penanganan medis pada pasien. Yang pertama kemoterapi. Sudah dilakukan tetapi tidak efektif karena sel kanker resisten dan menyebar ke otak serta tulang belakang. Efek sampingnya berupa mual, muntah, rambut rontok, dan kelelahan berat. Terapi kini difokuskan pada paliatif untuk menjaga kenyamanan bukan penyembuhan. Kedua, ada analgesik dan opioid. Diberikan obat seperti paracetamol, cocodamol, dan oramot untuk nyeri berat. Dampak positifnya mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan. Dampak negatifnya menurunkan kesadaran, kekuatan otot, dan menyebabkan konstipasi sehingga perlu obat tambahan seperti lactulose. Yang ketiga ada terapi oksigen yang dilakukan 4 liter per menit. Diberikan melalui non-venturi mask untuk membantu pernapasan dan menstabilkan saturasi oksigen. Dampak positifnya mengurangi sesak dan membuat pasien lebih tenang. Dampak negatifnya tidak memperbaiki kerusakan paru, hanya membantu sementara untuk kenyamanan.